Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah.
setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan wajah-Mu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan wajah-Mu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kebaktian hari ini Minggu 5 Juli 2020 dilayani oleh Pendeta Untung Irwanto dengan tema Jangan Terus Menentang. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita mengawali kebaktian ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 4 ayat 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Pada minggu hari ini kita bersama-sama mengangkat dan mengumpuli sebuah tema dengan judul Jangan Terus Menentang. Ketika Tuhan Yesus berkarya di dalam dunia ini, Ia selalu menjumpai orang-orang yang menentangnya. Entahkah itu orang-orang Saduki ataupun para imam, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena tema itu kita renungkan, marilah kita percaya supaya kita jangan terus menentang seperti orang-orang yang dihadapi oleh Kristus. Selamat mengumuli dan selamat taat dan setia untuk merenungi tema ini. Mari jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Mari kita bersama berdoa. Firman-Mu Tuhan Yesus dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 17 mengatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Firman-Mu sungguh benar. Firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya perkataan, perbuatan, dan kesaksian hidup kami selalu memuliakan Tuhan. Tetapi kenyataannya Tuhan dalam realita kehidupan kami, kehendak bebas itulah yang membuat kami hidup di dalam dosa-dosa dan kecemaran. Perkataan kami tidak menjadi perkataan yang menghibur dan menguatkan. Perbuatan kami tidak mengkaryakan yang Engkau kehendaki dan Engkau maksudkan. Dengan rasa sesal dan malu Tuhan, kalau perkataan dan perbuatan kami jauh dari kehendak-Mu, ya Kristus Tuhan, bahkan juga dalam setiap sikap dan kelakuan kami, semuanya itu kami lakukan sengaja maupun tidak, bahkan melanggarnya dengan kehidupan kami dalam pekerjaan dan pelayanan. Kami belum dapat mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas setiap berkat yang sudah Tuhan beri. Kami percaya kalau kami hidup baru dan hidup bertumbuh dalam firman-Mu, maka pasti kami mau melakukan yang Paulus katakan di dalam surat Kolose 3 ayat 17, perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus dan sambil mengucap syukur. Ampuni setiap kehendak bebas kami, dan kami percaya hanya di dalam Kristus Yesus kami menerima pengampunan dosa, pembasuhan apa perbuatan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami sudah menerimanya dan bersyukur. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita bersama mohon hikmat Tuhan dalam kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Sumber Firman, berikanlah kami firman-Mu. Bahkan juga dalam pimpinan Roh Kudus, kami pun juga diberikan hikmat untuk mengumuli dan merenungkan firman-Mu yang sebentar kami baca dan kami pelihara dan kami lakukan dengan taat dan setia dalam pimpinan Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau berbicara melalui hamba-Mu, Engkau akan menjauhkan kami dari segala apa yang jahat dan kuasa di luar Tuhan. Mari berfirmanlah ya Tuhan, sebab setiap kami ingin mengumuli firman-Mu dan melakukannya dengan taat dan setia dalam seluruh perbuatan, kesaksian dan perkataan kami. Terima kasih ya Kristus Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab terambil di dalam kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19. Kemudian dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara dan saya yang berani untuk memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Ada satu kata yang saya sebutkan, yaitu kata perubahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata itu bermakna atau berarti suatu peralihan. Kata peralihan ini kalau kita artikan bisa
bersifat sekonyong-konyong, semuanya beralih. Atau yang kedua, kata ini juga bisa berarti perubahan adalah peralihan yang sifatnya total. Jadi dalam kata perubahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perubahan itu adalah peralihan, bisa sekonyong-konyong, itu arti pertama, dan juga yang kedua bisa secara total. Baik dalam arti perubahan itu secara bertahap melalui proses, atau sekonyong-konyong berubah dengan suatu perubahan yang tidak total, ataupun perubahan itu sekonyong-konyong berubah secara total, secara keseluruhan. Kedua hal ini tidaklah membuat hal yang penting bagi saya untuk mengatakan yang penting di dalam dunia ini ada yang disebut perubahan. Yang penting manusia harus berani untuk berubah. Manusia harus berani untuk mengadakan peralihan hidupnya. Peralihan watak kita atau sifat kita yang dulunya adalah orang yang tidak sabar menjadi sabar. Orang yang mudah untuk emosi menjadi orang yang hati-hati untuk menerapkan emosi. Perubahan ini adalah sebuah makna peralihan. Apalagi jemaat Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang sudah tahu Kristus, sudah tahu yang dikehendaki Kristus, maka saudara dan saya harus memiliki perubahan. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Setiap orang Kristen yang mengenal kasih Kristus, setiap orang Kristen yang sudah bertumbuh mengetahui siapa Kristus, taat dan setia, pasti akan memiliki buah-buah Roh Kudus. Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di sana dinampakkan kalau kita punya kasih, kalau kita punya kesabaran, kalau kita punya kehidupan kemurahan, kalau kita punya sukacita, kalau kita punya damai sejahtera, kalau kita punya kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan, itu berarti kita sudah berubah. Kalau orang Kristen hanya tahu siapa Yesus dan tidak hidup dalam perubahan dan peralihan Kristus, maka kita tidak akan bisa mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Maka peraturan itu diamanatkan untuk setiap kita sebagai murid-muridnya. Punya buah-buah Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Jika seseorang yang tidak bersedia mengalami perubahan, berarti ia akan terlindas oleh zaman. Ia akan mati menjadi sebuah fosil. Dia tidak akan memiliki kehidupan yang bertumbuh dalam iman. Sekian lama kita dengar firman Tuhan. Sekian lama pendeta-pendeta dan penginjil-penginjil yang istimewa berbicara tentang firman Tuhan. Mengapa kita tidak berubah? Mengapa kita tidak memiliki pengalihan, peralihan hidup sesuai dengan karakter Kristus atau watak Kristus? Maka kita bertanya, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam buah Roh Kudus? Apakah saudara dan saya sudah memiliki apa yang dimaksud dengan buah-buah Roh Kudus ini? Kalau belum, berarti kita belum berubah. Kalau belum, berarti kita masih menjadi fosil. Kita menjadi orang yang mengeraskan hati, mengeraskan pikiran kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian juga respon dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yohanes mengajak mereka untuk
bertobat. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak bersedia. Mereka tetap mau menjadi orang yang tegar tengkuk, keras hati, tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Apalagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga tetap menjadi orang yang tidak menerima Yesus Kristus. Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan yang keluar dari diri Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak mau berubah. Mereka anti perubahan. Mereka tetap keras diri. Maka Tuhan Yesus menggambarkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan ini termasuk yang terus menentang pekerjaan dan karya Yesus, yang terus menentang dan mencari-cari kelemahan Yesus Kristus dalam pengajarannya. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 17. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berduka. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menolak Yohanes, menolak Yesus. Tidak ubahnya apa yang digambarkan Yesus. Mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar. Mereka saling membuli, mereka saling mencemooh, mereka saling humor untuk tidak berperan untuk menari, tidak berperan untuk mau menyanyikan kidung duka. Mereka tidak bergerak, mereka tidak berperan, hanya mendengar, hanya meremehkan, hanya membuli, hanya melakukan suatu tindakan yang tidak memiliki aktivitas apa-apa. Tuhan Yesus mengatakan, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berduka. Ini sebuah respon yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai penantangan, pemberontakan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tidak berperan apa-apa. Hanya mendengar tentang pengajaran Yesus. Hanya merenung dan menggumuli, bahkan berkomitmen, tetapi tidak mendemonstrasikan bahwa mereka ikut Yesus. Demikian juga jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen, banyak gereja yang hanya menggumulkan tentang firman Tuhan, menggali firman Tuhan, membicarakan dan memikirkan firman Tuhan, tetapi tidak ada transformasi diri. Informasi semakin banyak, seminar semakin banyak, khotbah semakin banyak, pengalihan Alkitab semakin banyak, tetapi hidup orang Kristen tidak mengalami transformasi. Tetap seperti dulu, aku seperti yang dulu. Jadi saudara-saudara, inilah yang disoroti oleh Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang terus-menerus menentang Yesus dan pengajarannya. Mereka tidak mengadakan perubahan diri. Mereka tidak berefleksi, dan banyak gereja dan orang Kristen hanya mendengar, menggumuli, berkomitmen, tetapi tidak mengubah diri. Tidak melakukan. Bahkan gereja dan orang Kristen kadangkala hanya mendengar puji-pujian, mendengar firman Tuhan, tetapi tidak berubah, tidak melakukan ketaatan untuk merubah diri. Ini seperti halnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka seperti anak-anak yang melakukan suatu peran tersendiri, peran-peran mereka, tetapi mereka tidak melakukannya. Bagaimanakah nasib orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam sejarah gereja dinyatakan? Yang pertama, nubuat dari Tuhan Yesus telah terjadi. Bait Allah di Yerusalem mengalami kehancuran pada tahun 70 Masehi. Seperti apa yang dikatakan di dalam Injil Matius 24 ayat 2.
Bandingkannya juga dengan Lukas 21 ayat 5 dan ayat 6. Tuhan Yesus melihat bangunan Bait Allah yang besar, yang begitu mewah, batu-batunya tersusun rapi. Murid-murid Tuhan Yesus berdecak kagum. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, suatu hari bangunan itu akan runtuh. Saudara dan saya bisa menjadi saksi sejarah, Bait Allah yang dulu dibanggakan oleh para murid Yesus dan juga oleh masyarakat Yahudi itu pun runtuh sampai sekarang. Bait Allah telah hancur di Yerusalem dan itu sudah dinubuatkan oleh Yesus dan ditulis oleh ahli sejarah Yahudi Flavius Josephus pada tahun 70 Masehi. Ada musuh bangsa Yahudi, pemerintah Roma yang bernama Titus akhirnya menghancurkan Bait Allah Yerusalem. Nubuat Tuhan Yesus terjadi karena apa? Karena orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menentang Yesus. Maka itulah hukuman yang terjadi dalam sejarah gereja terbukti. Maka orang-orang Yahudi menangisi Bait Allah Yerusalem, maka ada tembok ratapan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang menentang Tuhan Yesus, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, akhirnya membuktikan sejarah gereja bahwa agama Yahudi bukan menjadi agama yang mayoritas di Israel. Dan akhirnya agama Yahudi itu bukan menjadi agama yang memenuhi kota Allah Yerusalem, bahkan di Israel sendiri. Kota Yerusalem ada berbagai macam agama. Dalam sejarah gereja yang ketiga, agama Yahudi menjadi agama yang penuh peraturan, bukan hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus. Maka gereja bertumbuh dalam kasih Tuhan, maka gereja bertumbuh dengan luar biasa. Hukum kasih itulah yang menyebabkan gereja bertumbuh, bukan peraturan-peraturan orang Farisi dan ahli Taurat, bukan orang-orang yang sudah menentang tentang hukum kasih. Karena Yesus Kristus mengatakan di dalam Injil Matius 11 ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Maka ketika kita ikut Yesus Kristus, maka kita tidak mengikuti lagi peraturan-peraturan manusiawi, tapi peraturan yang Allah berikan kepada kita, peraturan yang ringan, kuk yang ringan. Tiga hal ini saudara-saudara yang menyebutkan kepada kita suatu berkat. Ketika kita menjadi orang-orang yang tidak menentang karya Kristus, tidak menentang karya Tuhan Yesus Kristus, tidak menentang Injil dan kebenarannya, maka kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Ada perlindungan pemeliharaan Tuhan. Jadilah orang-orang yang tidak menjadi penentang-penentang seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahkan tidak menjadi orang Saduki dan juga tidak menjadi imam-imam kepala. Selamat berjuang menjadi orang-orang Kristen yang terus bertumbuh, jangan terus menentang, tetapi terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhanmu, Juru Selamatmu, dan berbuatlah terus dalam buah-buah Roh Kudus. Selamat berjuang, Tuhan Yesus berkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat, kami undang berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Saat kami tidak habis-habisnya untuk menaikkan doa bagi semua pemerintah yang ada di dalam dunia ini, termasuk di Indonesia yang kami cintai dan kami kasihi. Kami tetap berdoa, jadikanlah pemerintah di dunia ini maupun pemerintah Indonesia ini tetap memiliki kebijaksanaan yang dapat membuat kekompakan, membuat komitmen yang saling dapat ada di dalam persekutuan, sehingga akhirnya apa yang ditelurkan dan diwujudkan itu dapat mengantisipasi wabah COVID-19. Berikanlah untuk pemerintah negara kami Indonesia, mulai dari Bapak Presiden dan semua jajarannya, termasuk juga kota Kabupaten Pasuruan, dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan, supaya dapat menerapkan protokol kesehatan untuk setiap warga negaranya dengan baik. Berikan kesabaran setiap warga negara yang ada, bahkan juga semua pasokan mengenai kesehatan, obat-obatan, semua hasil-hasil teknologi supaya dapat membendung tentang wabah COVID-19 ini dengan baik. Tuhan Yesus, berikanlah hikmat untuk para dokter, para peneliti, supaya mereka hidup di dalam kesehatan yang prima. Berikanlah juga mereka perlindungan, kesabaran, bahkan juga mereka semangat di dalam menghadapi pasien-pasien yang terkena COVID-19. Berikanlah juga rumah sakit maupun poliklinik yang ada obat-obat yang tersedia. Bahkan vaksinasi dapat ditemukan, vaksin COVID-19. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hikmat bagi mereka. Perlindungan bagi pemerintah kami dan juga para dokter, para perawat dan juga pasien yang sedang mengalami COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Raja gereja kami juga berdoa untuk gerejamu, sekolah Elkana, Bapojem Probolinggo, semua yang terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat perlindungan, kemampuan, supaya dapat mengantisipasi kehidupan yang ada di dalam kesehatan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga yang terdampak di dalam bidang ekonomi, pemutusan hubungan kerja maupun juga kehidupan untuk makan dan minum yang terbatas. Engkaulah yang menggerakkan alat-alat-Mu untuk menyapa mereka dan menyediakan mereka untuk tetap hidup dalam penghiburan kuasa dari Tuhan, supaya mereka tetap bisa melampaui dan kuat di dalam kehidupan mereka. Bahkan juga kami menjadi alat-alat untuk menguat mereka ketika mereka putus asa. Kami juga serahkan para usiawan kami, Tuhan. Jemaat kami, berikanlah kesehatan, berikanlah sukacita, berikanlah pertumbuhan iman di tengah-tengah mereka ada dalam masalah yang mereka hadapi. Baik itu pemutusan hubungan kerja, ataupun mereka sakit, ataupun mereka tidak mendapat pekerjaan yang mereka dambakan, ataupun kebutuhan yang saat ini
mereka tidak bisa mencukupi segala sesuatu. Engkaulah Tuhan yang membawa gereja kami untuk tetap hidup dalam berbagi. Engkaulah Tuhan yang tetap memberikan kesempatan kami untuk berbagi. Biarlah itu menjadi sebuah alat Tuhan yang bisa untuk saling menyatukan. Kami berdoa Tuhan, kiranya juga Tuhan memberikan kami kemampuan untuk terus bersyukur. Meskipun saat ini kami mengalami kesulitan dan putus asa, kami tetap yakin dan terus percaya Engkau tetap memberikan penghiburan kepada setiap mereka yang saat ini sedang mengalami kedukaan, mengalami kehidupan keterpisahan dengan anak yang terkasih. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Endang sepeninggal dari anaknya yang bernama Santi. Engkau sendiri yang akan mendekap Ibu Endang, bahkan juga keluarganya, untuk memberikan penghiburan, kekuatan dan kasih, supaya tidak patah iman, tetapi tetap Engkau baik di tengah-tengah perkara yang terjadi. Engkaulah Tuhan yang sudah memberikan kekuatan dan juga memberikan rancangan yang terbaik untuk Santi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pekerjaan pelayanan kami serahkan setiap masalah kami kepada Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Firman Tuhan yang melandasi terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat ditransfer ke rekening gereja atau diberikan kepada masing-masing koordinator sektor. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan surah, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, kami undang berdiri.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kasih Tuhan selalu menyertai di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini ya Bapa, kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, persembahan ini boleh menjadikan kemajuan gereja-Mu untuk masa yang akan datang. Terima kasih ya Bapa di surga, kiranya Tuhan berkati majelis yang mengolah, kiranya Tuhan berkati, berikan hikmat akal budi. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami balaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita tetap fokus kepada Allah dan beritakan Injil-Nya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.